Hai, salam kreatif teman-teman. Ketemu lagi bareng saya, Tuang Sablon Amatir. Dan ini adalah segmen baru yang saya buat untuk kalian semua. Enggak juga, buat saya pribadi. Biar AdSense saya ngalir. Biar saya dapat duit. Ya, nama segmennya Ngota, ngobrol santai. Baik, segmen ini saya buat untuk membahas seputar non-teknis sablon dan segala hal yang pengen saya bahas. Jadi nggak melulu soal sablon ya. Oke, kita langsung aja. Di episode pertama ini saya mau bahas bagaimana cari order di bisnis sablon. Saya kurang tahu, saya cukup pantas untuk bahas ini atau belum. Tapi saya akan ngasih tahu dari sisi apa yang saya lewati dan apa yang saya lakukan untuk cari order. Oke, saya mulai bahas karena kalau saya bahas semua dalam satu video bakal panjang banget. Jadi saya mungkin akan saya bagi-bagi beberapa video. Yang pertama saya bahas adalah sistem promosinya. Bagaimana memperkenalkan bisnis kita ke luar, ke customer, ke teman-teman, ya ke siapapun lah. Sistem promosi. Ya, sekarang kita itu promosi itu gampang. Ya nggak gampang-gampang juga sih. Ya lumayan lah. Kalau dibanding zaman dulu ya gampangan sekarang, jelas. Jadi sekarang ada sosial media yang ada gratisnya, ada berbayarnya. Kalau teman-teman punya modal, teman-teman bisa pakai sistem promosi berbayar di Facebook Ads atau Instagram Ads atau Google Ads, ya semualah. Saya akan bahas sistem promosi yang saya lakukan. Ya begini teman-teman, saya itu mempromosikan sablon, usaha sablon saya itu menggunakan akun pribadi. Saya sempat ditanya kenapa nggak bikin fanpage, ya halaman khusus untuk usaha saya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat fanpage halaman amatir studio sablon di Facebook itu baru beberapa bulan lah gitu ya. Nah, jadi selama ini sebelum itu ada saya pakai Facebook pribadi. Bahkan sampai sekarang saya pakai Facebook pribadi. Jadi semua yang saya pakai untuk promosi IG, Facebook itu saya pakai akun pribadi. Ada beberapa alasan kenapa saya pakai akun pribadi untuk mempromosikan usaha sablon saya. Karena begini teman-teman. Jadi bukan saya tidak bisa membangun halaman. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya saya udah membangun beberapa fanpage sebelum saya usaha sablon. Jadi saya dulu usaha jual beli online pakaian. Itu saya membangun 2 fanpage. Saya coba kasih screenshotnya ya. Nah, ini 2 fanpage yang saya bangun. Yang satu dari tahun 2012 kalau saya nggak salah. Yang satunya itu 2014 akhir. Ya kalau saya nggak salah ya. Pokoknya itulah. Cukup besar. Menurut saya itu cukup besar dan cukup berhasil menurut saya pribadi. Tapi waktu saya mulai untuk usaha sablon, saya memutuskan untuk menggunakan akun pribadi saya. Jadi pure akun pribadi yang saya pakai untuk mempromosikan usaha saya, bahwa saya buka sablon, saya buka jasa percetakan. Mungkin menurut beberapa orang itu salah, tapi menurut saya ini cara yang paling mudah lah untuk dapat kepercayaan dari pelanggan. Kenapa nggak pakai fanpage halaman? Jawabannya sederhana teman-teman. Jadi di sablon itu yang kita tawarkan itu ekspektasi, barangnya belum bisa dilihat gitu. Dia tuh membeli apa yang dia pikirkan gitu loh. Walaupun kita punya sampel, tapi kan desainnya beda-beda. Jadi yang mesen itu punya desain lain, satu lagi datang yang mesen desainnya lain. Dan mereka nggak bisa langsung lihat wujudnya, fisiknya. Dia nggak bisa langsung lihat, oh begini hasilnya punya saya. Mereka cuma bisa lihat gambarannya di mockup, ditempel di kaos, desainnya, hasilnya kurang lebih begini gitu. Ya jual beli ekspektasi, bukan barang fisik. Nah, kenapa yang pertama yang saya bangun bisnis online saya, yang saya bangun pertama dan kedua itu pakai fanpage? Karena yang saya buat itu barang ada, barang yang fisiknya jelas dilihat dan fisiknya ada. Jadi kalau mereka mau lihat ya ada barangnya gitu. Tingkat kepercayaan itu susah didapat karena yang kita jual itu bukan barang yang fisiknya bisa mereka lihat, bisa mereka pegang, bisa mereka pastikan
akan begini hasilnya. Intinya untuk mendapat kepercayaan, karena yang kita jual bukan fisik, belum ada bentuknya, belum ada modelnya, sama kayak tukang bangunan lah, kurang lebih begitu ya. Sama kayak tukang bangunan, dikasih duit nih segini, lu bikinin gue rumah modelnya begini, ya itu masih di pikiran mereka, belum berbentuk rumah pure. Apakah rumah itu akan jadi sama sesuai dengan apa yang mereka harapkan, atau lebih, atau malah kurang, itu belum ketahuan. Nah, ini susah mendapat kepercayaan itu dibanding kita jual barang yang ada. Misal kita bikin brand clothing, kita cetak barangnya 100 piece, ada yang mau beli, kita kasih lihat, oh ini barangnya, itu ada wujudnya. Nah, itu menurut saya lebih mudah dibanding mempromosikan sablon. Itu alasan paling besar kenapa saya pakai akun pribadi. Jadi untuk mendapat kepercayaan dari customer, supaya customer bisa lebih percaya. Dan kalau dalam produksi misalnya terjadi trouble atau kontak saya tidak bisa dihubungi, customer tetap dengan mudah bisa mencari tahu gitu. Karena di akun pribadi itu ada adik kita atau abang kita atau orang tua kita yang mulai main sosial media, ada sepupu kita, ada abang kita, ya ada semua keluarga kita gitu. Jadi customer tidak perlu khawatir kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi trouble, mungkin HP hilang atau kontaknya tiba-tiba nggak bisa ditelepon. Ada banyak akun di akun pribadi itu yang bisa dihubungi untuk mencari tahu. Jadi customer tuh punya opsi lah. Nah, kalau di fanpage beda. Di fanpage itu mereka nggak bisa tahu ini yang komen keluarga kah, atau apa, atau sepupu, atau apa, atau orang tua. Nggak bisa tahu. Nah, kalau di akun pribadi itu bisa. Cek aja postingannya satu-satu, cek komentarnya. Akan ada yang komentar di situ, akan ada banyak yang komentar dari keluarga atau sepupu. Jadi opsinya banyak. Kalau seandainya tiba-tiba terjadi trouble atau kehilangan kontak dengan saya. Nah, itu alasan terbesar kenapa saya pakai akun pribadi untuk memperkenalkan usaha saya. Ya, secara sederhana saya jelaskan, karena yang saya tawarkan itu ekspektasi. Barangnya belum ada bentuknya gitu, belum ada fisiknya. Dan beda kalau kita jualan yang udah ada bentuknya. Misalnya saya jual kayak kaos polos, itu bisa saya kasih lihat, ini loh barangnya. Nah, itu sederhananya teman-teman. Jadi ya saya nggak juga nyuruh teman-teman untuk menggunakan akun pribadi untuk cari order. Ini kan menurut pandangan saya. Ini menurut pandangan saya. Jadi ya bisa jadi benar, bisa jadi juga enggak. Yang harus teman-teman ingat, yang saya kasih tahu itu dari apa yang saya lewati, bukan dari apa yang ahli-ahli marketing mungkin ada yang bilang ini salah. Tapi ini yang saya lakukan, ini yang saya kerjain, ini yang saya coba, dan alhamdulillahnya saya bisa bertahan sampai sekarang. Udah, itu aja kayaknya teman-teman. Next kita akan bahas yang kedua, bagaimana cara cari order. Ya kurang lebih itulah teman-teman ya, yang bisa saya bagi di segmen pertama, di segmen ini, di episode pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada yang menurut teman-teman salah, silakan kasih tahu saya di komentar, supaya saya bisa mungkin ngikutin apa yang teman-teman saran yang teman-teman kasih. Karena saya cukup tahu, ilmu saya nggak seberapa, dan ya belum tentu yang saya bilang itu benar. Terima kasih udah terus nonton video-video saya, udah standby di channel saya, udah terus support saya. Terima kasih banyak teman-teman, udah sejauh ini, udah banyak subscriber saya. Bentar lagi ngalahin Atta Halilintar kayaknya. Asia. Astagfirullahaladzim. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kreatif.